Salam damai, shalom, saudara-saudara yang terkasih. Kita bersama lagi di dalam renungan firman Tuhan pada waktu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau sudah memberkati kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, Engkau yang sudah pimpin kami, Engkau yang sudah jaga kami. Saat ini Kau jagai kami agar kami mengerti nasihat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada waktu ini adalah bermegah dalam kesengsaraan. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Seringkah Anda membaca Alkitab pribadimu? Profesor saya pernah berkata, salah satu bukti kamu benar-benar telah membaca dan mempelajari Alkitabmu adalah apabila Alkitab Anda penuh dengan tulisan, ditanda, apakah digarisi dan sebagainya. Tetapi ada orang berpendapat bahwa Alkitab tidak boleh dicoret, melukis sesuatu di sana. Namun ada seorang bapa menyatakan kegembiraannya saat Melissa, anak perempuannya, melukis gambar di Alkitabnya. Di bagian tepi dari halaman Alkitab yang memuatkan kitab Roma pasal 5, ia melukis simbol muka tersenyum dengan pen hijau dan melingkari ayat 3. Bagaimana ia tahu bahwa keluarga dan kawan-kawannya memerlukan pasal Alkitab ini? Ketika ia meninggalkan kami secara mendadak karena kemalangan kereta di usia yang ke-17. Bagaimana ia tahu bahwa ayat-ayat ini akan mengisahkan ceritanya, sekaligus menuntun hidup kami dan orang-orang lain selama 7 tahun terakhir? Itulah kata-kata dari seorang bapak mengenang anaknya Melissa yang sudah tiada. Kitab Roma pasal ke-5 dimulai dengan penjelasan bahwa kita dibenarkan karena iman yang memberi kita damai sejahtera dengan Tuhan melalui Yesus. Ayat pertama, Melissa mempunyai damai itu. Ia akan menikmati buah-buah imannya seperti yang digambarkan di ayat kedua. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Bayangkan simbol muka tersenyum yang boleh digambarkannya sekarang. Lalu masih ada kami yang ditinggalkan, kita ditinggalkan ketika orang-orang yang kita kasihi meninggal. Kata Bapa itu, bagaimanapun juga kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Mengapa? Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 3 dan 4. Kita merasa tidak berdaya di masa kesengsaraan, tetapi kita tidak pernah putus asa. Tuhan mencurahkan kasih-Nya di hati kita, sekaligus pengharapan besar akan kemuliaan-Nya. Itu semua bagian rencangan Tuhan bagi kita, tetapi sungguh mengagumkan. Tuhan sering menggali sumur sukacita dengan cangkul duka cita. Saudara yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan kita akan mengalami satu hal duka cita ataupun kesedihan yang terlalu besar. Tetapi firman Tuhan berkata, bermegahlah dalam kesengsaraan, karena ada kebahagiaan yang akan dialami bagi kita yang percaya bahwa kesedihan kita dapat digunakan dalam kegembiraan. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Apabila kita tahu bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita, dalam kesedihan kita pun Yesus ada, dalam kegembiraan kita pun Yesus ada,
maka semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Semoga kita diberkati dalam firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Kami bersyukur dengan nasihat Tuhan tentang dalam kesengsaraan kami tidak harusnya terus bersedih, tapi kami bermegah karena ada Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena memperingatkan ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berserah. Amin.